Dalam laporan YouServe, Indonesia disebut sebagai salah satu dari 10 negara yang jumlah kasus kriminalisasi pelanggaran aturan penistaan agama terbesar di dunia. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya cukup kaget ya melihat video ini, video dari POA, bagaimana di situ disingkapkan mengenai kasus penistaan agama dan Indonesia masuk dalam 10 besar negara paling banyak terjadi kasus penistaan agama. Ya cukup miris kita sahabat ya. Di negara-negara maju hukum penistaan agama itu sudah dihapuskan. Dan itulah yang menjadi doa kita agar hukum penistaan agama itu dihapuskan. Karena sahabat, menurut data hukum penistaan agama itu terjadi hanya fokusnya kepada umat-umat minoritas. Banyak umat-umat minoritas ditindas dan dipersekusi karena hukum penistaan agama. Jarang hukum penistaan agama itu membela mayoritas, dan hampir tidak pernah. Kebanyakan itu yang terkena dampaknya adalah minoritas. Oke sahabat yang terkasih, kita berdoa agar Indonesia ini cepat dipulihkan. Dan cukup miris sekali kenapa Indonesia bisa masuk dalam 10 negara kasus persekusi kepada orang-orang minoritas. Namun status Indonesia tidak berubah. Amerika Serikat menilai hukum penistaan agama menjadi salah satu kendala utama kebebasan beragama di Indonesia. Dalam laporan YouServe, Indonesia disebut sebagai salah satu dari 10 negara yang jumlah kasus kriminalisasi pelanggaran aturan penistaan agama terbesar di dunia. Awal Desember, YouServe atau Komisi Kebebasan Beragama Internasional menerbitkan laporan yang khusus menyoroti betapa perundangan penistaan agama memberatkan umat beragama minoritas. Laporan ini merangkum 732 kasus dari 41 negara tahun 2014 hingga 2018. Blasphemy laws often empower authorities to sanction citizens who articulate minority views and signal to society that those views are disfavored. In some countries, such as Pakistan, blasphemy laws aim to support the majority religion in a way that impermissibly discriminates against other groups. Desakan menguat di Kongres agar pemerintah Amerika Serikat, terutama Presiden dan Deplu, mengangkat kebebasan beragama sebagai pertimbangan dalam hubungan Amerika Serikat dengan negara lain. We cannot turn a blind eye to this because it has been exposed. We have the right and the responsibility to be able to share this core value that we have as Americans have, the right to believe, the right to not believe, the right to be able to change your faith or choose any faith of your choice or have no faith at all. Desember juga resolusi 512 lolos di DPR Amerika Serikat dengan dukungan 386 anggota DPR dan hanya 3 menolak. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akhirnya mencabut Uzbekistan dan Sudan dari daftar Special Watchlist atau perlu pemantauan khusus karena dinilai sudah berhasil melakukan sejumlah perbaikan dalam kebebasan beragama. Namun status Indonesia tidak berubah. Amerika Serikat menilai hukum penistaan agama menjadi salah satu kendala utama kebebasan beragama di Indonesia. Dalam laporan YouServe, Indonesia disebut sebagai salah satu dari 10 negara yang jumlah kasus kriminalisasi pelanggaran aturan penistaan agama terbesar di dunia. Seperempat lebih kasus penistaan agama yang dibawa ke pengadilan berawal dari postingan di media sosial. Sedangkan dalam dengar pendapat, Santasir Putra Salman Taseer, mantan gubernur Punjab Pakistan yang tewas akibat tuduhan penistaan, menawarkan alternatif. Repealing the blasphemy law would be a wonderful thing. But even if you don't repeal the law, if you just weaken the law, and the best way to make it less effective is to have consequences. Those who are sort of violating the law, violating other laws in executing the blasphemy law, hate mongers, hate clerics. Sementara sekitar 80% kasus penistaan agama yang sampai ke pengadilan terjadi di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, hukum penistaan agama itu telah dihapuskan sahabat. Karena memang sering menghukum minoritas dan pasti tidak berkeadilan ya, pasti keberpihakan, pasti selalu melakukan ketidakadilan gitu. Nah, hukum penistaan agama ini sering digunakan hanya untuk membela agama mayoritas dimanapun berada, kan gitu ya saudara. Jadi memang sudah sepantasnya ini dihapuskan sih kalau menurut pendapat saya. Lebih bagus kita ikuti negara-negara maju yang telah
jauh-jauh hari telah menghapuskan hukum penistaan agama ini. Ya biarkan orang-orang menyampaikan argumennya gitu, asal dengan sopan dan santun. Ya namanya juga agama, ya boleh saja orang pengen tahu. Ya apa nggak boleh lagi agama dikritik, sahabat? Apa tidak boleh orang menyelidiki sebuah kepercayaan, kan gitu ya? Kayak kita Kristen ini kan, orang mau tanya tentang Yesus, mau menyelidiki, mau apapun, mau bahas tentang Yesus, kita santai saja gitu ya, dan kita jawab dengan sukacita, dengan damai sejahtera gitu. Jadi puji Tuhan kita tidak baperan, tidak bersumbu pendek, sedikit-sedikit emosi. Ya karena adanya hukum penistaan agama ini sehingga sering mengintimidasi kaum-kaum minoritas gitu ya, saudaraku yang terkasih. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.